untuk sabar, bab sabar sudah dianggap selesai dulu. Sebetulnya ada pendalaman yang lebih luar biasa, tapi nanti belum saatnya. Setelah kita bisa membedakan antara sabar dan tawakal, baru kita akan masuk ke sabar yang lebih lagi. Rekan sekalian, pada sore ini kita akan mulai ke mata kuliah tawakal. Jadi ini urutannya, ya. Kita sudah tahu proses jalan ruhani dibagi dalam beberapa tahap bagi penduduk ruhani atau tanah uzlah. Yang pertama uzlah, kan kita sudah sama-sama tahu, lalu setelah kesini baru kita bertobat atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika masih ada di masyarakat biasa. Lalu di sini harus hidup zuhud. Dari zuhudlah timbul kesabaran. Karena zuhud itulah menjadi pupuk munculnya tunas-tunas kesabaran. Setelah sabar, baru tawakal. Inilah bab tawakal yang akan kita bahas pada sore ini menjadi mata kuliah berikutnya. Oh ya, ngomong-ngomong, Mbak Cut sudah hadir? Oh, istirahat ya. Mbak Cut hadir di tengah-tengah kita. Istirahat ya, baik. Soalnya kalau hadir harus dipelonco dulu. Jadi mahasiswa baru kan pelonco. Di ospek ya. Coba saya ingin bertanya dulu nih ke teman-teman, apa bedanya sabar sama tawakal? Ada yang tahu nggak? Ayo, mahasiswa paling muda, ayo. Sabar itu menerima dan terima dulu, lalu menahan. Nah, terus tawakal? Tawakal itu kita berjuang, berusaha, terus kita pasrah kepada Allah. Hasilnya setengah betul. Silakan, ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Menahan diri dari ujian, sabar. Tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita berikhtiar. Nah, lebih tepat sedikit lah. Belum sempurna. Ada yang bisa menyempurnakan? Betul, memang betul. Tidak salah. Ya, udah sempurna. Baik, sempurna kita sempurnakan melalui mata kuliah ini. Ya. Secara sederhana betul, tapi sebetulnya teman-teman lebih luas. Mari kita mulai memahami apa beda sabar dan tawakal, plus bagi penduduk tanah uzlah. Berbeda ternyata pengertian sabar dan tawakal bagi penduduk ruhani. Ada perbedaan sedikit, lebih mendalam daripada penduduk dunia, ya. Baik, kita perhatikan. Pertama dari definisi dulu, teman-teman. Jadi satu-satu kita urai supaya betul-betul menguasai. Apa definisi sabar? Dari sisi definisi, sabar itu menahan diri sebetulnya. Intinya menahan diri lah. Dari keluh kesah, dari putus asa, dari marah dalam menghadapi ujian, emosi, gitu. Itu sabar. Menahan diri intinya menahan diri. Ya, itu definisinya. Yang kedua tawakal, menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah. Setelah ikhtiar. Nah, udahlah, kita sudah ikhtiar. Kalau Allah toh berkehendak apapun, kita tawakal saja. Itu ya. Dari definisi. Makanya tadi yang disampaikan sama anak-anak muda kita nih, itu dari definisi.
Kurang lebih demikian. Karena sabar tawakal harus dari sudut banyak pandang itu. Tidak hanya dari definisi saja, tapi dari seluruh unsur. Baru kita akan memahami ya. Ngomong-ngomong nih, kita kan sudah sampai kepada kuliah sabar. Kira-kira setelah mendengar kuliah sabar, ada perubahan sabar nggak di antara kita? Ada. Oh, alhamdulillah, baik. Yang lain ada? Alhamdulillah, ya. Jadi, mulai harus ada perubahan karena sabar itu pondasi penduduk ruhani. Tidak ada sabar, runtuh. Dan ingat sekali lagi, bagi yang menyadari, bagi yang ingin sekali terpanggil menjadi pembantu utama Al-Mahdi nanti, yaitu Ashabul Kahfi sesuai atsar-atsar yang ada, maka jadilah penduduk ruhani. Karena di tanah Ujlah itu yang akan tersaring, itulah penduduk ruhani, bukan penduduk tanah Ujlah. Penduduk tanah Ujlah sudah pasti nggak jadi penduduk rohani? Belum tentu, betul. Teman-teman bisa aja di sini. Cuman fisiknya saja, rohnya atau pikirannya atau semangatnya tidak ada. Makanya akhirnya akan tersingkir, nggak akan betah. Bagi orang yang belum sadar bahwa kita harus jadi penduduk rohani, nggak akan betah di sini, nggak betah. Percaya sama saya, nggak betah. Dan terbukti, nggak akan ada yang betah. Ya. Jadi memang ini harus orang-orang yang sudah mencintai perbaikan ke depan, ingin meraih cita-cita itu. Karena kita sadar bahwa penduduk ruhani itu memang sedang dipersiapkan oleh Allah. Kata siapa? Banyak sekali. Baik atsar, kitab-kitab ulama jelas ya, yang sering kita bahas. Baik, itu definisi. Dari sisi letaknya, nah ada letaknya loh. Tadi yang disebut anak muda kita itu definisi. Letaknya gimana? Bedanya sabar sama tawakal. Nah, rekan sekalian, ya lihat, perhatikan. Sabar itu adalah respon batin ketika ujian dan kesulitan terjadi. Respon. Jadi di titiknya ada di respon nih. Respon batin, ya. Respon. Jadi ketika ada ujian, responnya sabar. Ketika melihat sesuatu, peristiwa yang tadinya kita ingin marah, sabar. Tapi sekali lagi, saya sudah tegankan. Sabar itu bukan berarti tidak tegas. Beda. Sabar itu tidak marah. Marah dengan tegas beda. Marah itu marah-marah, emosional, ada hawa nafsunya, tapi kalau tegas, tidak ada hawa nafsu. Yang ada adalah ketegasan dalam rangka kebaikan. Letaknya ketika tawakal di mana? Ayo, nih letak. Dalam keyakinan, nah ini. Kalau itu respon, ini keyakinan. Menjalani sebab dan hasil. Nih. Ya, itu bedanya. Ketika kita sedang berusaha, ternyata gagal. Atau ternyata dalam proses ada saja hambatan. Sabar. Kita harus sabar lagi. Tawakal letaknya kapan? Nah, sebab akibat. Waduh, ternyata hasilnya ternyata begini ya. Mari kita lihat sebabnya. Kenapa ya? Karena pasti ada sebab akibat. Kita gagal, ya sudah tawakal. Tapi kita harus juga introspeksi. Kenapa gagal ya? Oh, karena begini, kita begini. Nah, itulah. Tawakal itu tempatnya di situ. Bukan di proses ketika berjalan. Banyak orang salah. Udah tawakal aja lah, tawakal. Salah. Itu namanya sabar dalam proses. Jelas ya? Jadi tawakal itu hasil.
Itu tempatnya. Jadi jangan salah meletakkan ya, salah meletakkan. Yang berikutnya kita lihat dari sifat dasar. Nah, sifat dasarnya kayak apa nih? Bedanya sabar dan tawakal. Perhatikan. Sabar itu sifatnya adalah tahan dan tabah. Ditabokin orang, sabar. Pukulin orang, sabar. Tahan, harus tahan banting. Ya, sabar dan tabah itu sifatnya kelihatan. Kalau orang reaktif, emosi, itu belum sabar berarti dia. Ya. Tapi teman-teman, hati-hati juga teman-teman ya. Sabar itu juga jangan sampai juga kebablasan. Karena sabar kebablasan juga ternyata negatif. Nanti kita ada pendalaman lagi. Ketika ada kesalahan berulang-ulang, maka yang terbaik bukan sabar terus. Tidak boleh. Bahkan itu menjerumuskan kalau sabar dibiarkan. Tapi kita harus tegas. Tegas dengan tekanan bahkan. Ya. Tapi tetap rasional, bukan marah-marah dengan emosi. Kalau ternyata ada sebuah kesalahan, kekeliruan yang terus-menerus. Justru kalau dihadapi dengan sabar terus, maka justru bisa menjadi jerumus. Oke, nanti bab lanjutan ya, kita lanjutkan. Jadi sifatnya adalah tahan dan tabah. Kalau tawakal, pasrah dan percaya tuh. Itu teman-teman ya, udah mulai bisa membedakan ya. Nanti ada 9 karakter nanti ya. Supaya teman-teman paham. Jadi lihat ketika ada orang nanti terlihat ya, ini orang tahan banting. Dibontang banting, tahan banting. Itu berarti top. Tabah. Tetap harus ada. Tapi pejuang yang gagah berani itu sifat dasar sabar harus ada. Sabar. Oke, kita nyergap nanti jam 2 malam ya. Aduh, Kang udah ngantuk, Kang lapar nih. Udah kesabaran. Sabar. Nanti jam 2 kita nyergapnya. Jangan buru-buru. Kenapa? Karena musuh belum tidur misalkan. Itu harus tetap sabar. Tawakal, pasrah. Ya Allah, saya sudah berusaha. Dan saya percaya kepada Allah. Nah, itu. Ya, oke. Pejuang. Justru ini, teman-teman sekalian tanpa disadari. Nanti ada bab. Mujahid ada bab. Ternyata seluruh mujahid nanti itu harus ada unsur itu. Gak boleh. Bahkan ketika kita membunuh nanti di perang Ghazwahin, jangan dengan marah, tapi bismillah, jebret gitu. Jadi karena Allah. Nah, sifat-sifat ini harus ada. Sebab kalau emosi dibakar semua, anak-anak kecil dibakar semua. Wah, nggak ada pilihan, tebas-tebas. Nah, itu kalau marah. Ini yang bunuh anak gua, anak kecil gua. Balas nih, anak kecilnya dibunuh. Itu dengan amarah. Nggak boleh ya. Maka pertanyaan Mas Ugi, bagus. Gimana kalau berjuang? Harus tetap. Modalnya ini semua nanti ya. Baik, teman sekalian. Oke, sifat dasarnya ya, terlihat. Yang berikutnya, akar ruhaninya. Nah, ini yang keempat. Ada 9. Akar sekarang. Ada yang bisa menjelaskan? Bagaimana akar ruhaninya? Ustaz Abu Kasa ada? Oh, ada ya. Ini dosen tapi jadi mahasiswa, gimana ceritanya ini? Padahal dosen juga. Harusnya dosen tuh jangan jadi mahasiswa. Istirahat. Ini memang lucu nih, kuliah di Tanah Ujula. Unik-unik. Baik, nih. Akarnya di mana? Berdiri di atas kerelaan dan keteguhan hati. Tuh. Kerelaan memang ya, sabar itu. Kalau gini maksudnya.
tanda-tanda orang tidak sabar berarti dia tidak rela. Pasti dia tidak rela. Misalkan ada orang yang bicaranya nyelekit, nyakitin hati. Tapi kalau rela, sabar. Tapi kalau tidak rela, tidak sabar. Dibalas kan? Nah itu. Jadi rela itu penting. Dah rela lah. Mas Wada nikah sama ini dijodohkan, rela harusnya. Jadi kalau nolak, belum sabar berarti. Rela. Dan teguh hatinya. Teguh. Itulah akar rohani. Jadi nggak boleh dicabut ini. Karena kalau rela tidak ada, teguh tidak ada, tidak mungkin ada nilai sabar. Ya. Karena sabar itu ya teguh. Tetap kepada pendirian ketika kita yakin ini sebuah kebenaran. Tapi tentu dalam hati. Kalau tawakal, berdiri di atas keyakinan dan penyerahan. Contoh, Mas Dedi bilang, Kang, ini anggaran sekian. Dah, hitung aja Mas Dedi. Nggak usah rinci-rinci lah. Habis 10 juta, Kang. Nah ini, mulai diuji tawakal. Sudah, saya yakin dan menyerahkan. Sudah, saya hasilnya seperti apa? Ya bismillah. Tapi saya harus yakin. Udah, yakin saja. Kenapa? Karena situasinya mungkin mendadak, mepet, dan sebagainya. Atau apapun lah dalam peristiwa-peristiwa bahwa akar ruhani dari tawakal adalah keyakinan dan penyerahan. Ya, itu bedanya. Jadi ini kerelaan dan keteguhan. Kalau tawakal, keyakinan dan penyerahan. Oke. Berikutnya, aktivitasnya. Nah ini contoh aktivitasnya. Jelas ya, semakin luas ternyata. Sabar dan tawakal itu luas. Pemahaman pengertian. Nah, penduduk rohani harus memahami ini semua. Sabar menahan hawa nafsu dari mengeluh. Kadang-kadang kalau kita tidak sabar, mencari pembenaran. Mencari pembenaran agar diyakinkan orang bahwa keputusannya benar. Ya. Kenapa? Karena masih mengandalkan hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu masih ada, maka akan sulit mencapai titik sabar. Kebelet. Sabar, kebelet tapi pokoknya kebelet. Itu ada nafsu. Beda. Kebelet karena keinginan, maksudnya kalau ini pengen segera aja nih, segera. Tidak melihat kondisi. Nah, itu namanya masih ada hawa nafsu ya. Tawakal menyandarkan hasil kepada Allah. Nih. Aktivitasnya menyandarkan aja sudah hasilnya kepada Allah. Jadi lebih kepada penyandaran, nyandar hasil. Nah itu kalau aktivitasnya. Kalau ini lebih kepada menahan hawa nafsu. Ya. Begitu. Oke. Yang berikutnya, 6, posisi waktu. Ya. Enggak apa-apa, biar aja. Abang. Posisi waktu ternyata sabar dan tawakal juga ada posisi waktunya teman-teman sekalian. Dari sudut mana kita lihat waktu ya. Sabar ujian saat ujian telah datang. Itu waktunya. Sabar saat ujian telah datang. Lalu tawakal apa? Ayo. Tadi teman-teman sudah mulai terbayang sebenarnya sampai ke 4 begini sampai ke 5. Sekarang sabar waktunya dulu saat ujian telah datang. Tawakal saat belum tahu hasil dan usaha. Betul tidak? Gimana hasilnya? Udah tawakal saja. Gitu bapak-bapak, ibu-ibu, mama. Ya.
Iya, tawakal saja. Jadi artinya kalau sabar itu dalam proses saat ujian telah datang. Itu sabar. Tapi tawakal itu kita merencanakan, sudah kita usaha, tawakal saja kepada Allah. Hasil kan nanti dari hasil usaha itu belum terjadi, betul tidak? Tawakal kan belum terjadi, ya, tawakal. Sudah nanti tawakal saja. Begitu. Tapi yang penting sudah ada usaha dulu, dan usahanya memang harus sabar. Itu posisi waktunya ya. Jangan dibalik-balik nih. Ini karena banyak yang tidak paham bedanya tawakal sama sabar. Terbalik. Oke, contoh. Nah, ada yang bisa ngasih contoh? Seorang nabi nih. Saya kasih contoh nabi dua-duanya. Ayo. Nah, tuh pinter. Siapa tadi? Mas Dede ya? Insya Allah. Hari ini pinter Mas Dede ya. Nabi Ayub bersabar dalam sakit dan kehilangan. Kehilangan semua pihak, dijauhi. Yang sakit kan dijauhi orang. Tuh lihat, Masya Allah. Rasanya kita gak akan kuat kayak Nabi Ayub. Ya. Nah, contoh itu sabar Nabi Ayub. Lalu Nabi yang tawakal siapa ya? Benar nih. Nabi Ibrahim. Saat dilempar ke api, tawakal sudah. Saya yakin kepada Allah. Ya silahkan deh. Itu. Jadi kalau ada yang mau nembak nanti ya silahkan deh. Kalau di medan perang ya jangan tawakal. Jangan tawakal mau dibunuh, tapi tawakal intinya insya Allah. Yang penting usaha dulu, menang atau tidak urusan Allah. Kita usaha ya. Nah, contoh tuh Nabi tawakal. Nabi Ayub sabar dalam proses itu. Baik, saking tawakalnya akhirnya apa? Dikasih mujizat kan? Apa mujizatnya ini Nabi Ibrahim? Tidak, betul. Api jadi dingin. Tuh, karena tawakal. Jadi Dempa Seri Jarot kalau mau survei ke bawah supaya cepat tawakal saja loncat pasti. Tawakal, selamat. Benar, coba dulu. Tawakal. Ya itu salah, tawakal salah itu ya. Tawakal yang salah. Baik, yang 8. Poin 8. Nah, ini zikir. Nah, apa coba? Ayo, di sini kebanyak ustaz ini. Zikir saat sabar apa biasanya? Ini khas, paling khas apa? Nih, sesuai dengan Quran Al-Baqarah syarat 1568. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Lalu coba dalam tawakal apa? Yo, zikir khasnya. Bukan. Masya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam surat Al-Imran ayat 173. Ini khasnya. Memang bukan hanya ini saja, tapi yang utama diajarkan dalam Al-Quran ini. Ada yang lain ada. Ya. Tapi ini lebih khas. Ketika sabar, innalillahi. Ya, itu harus doa begitu ya. Baik. Itu zikir khas, bedanya sabar dan tawakal. Kemudian keterkaitan antara sabar dan tawakal. Apa keterkaitannya? Ayo, mudah ini sebetulnya. Bagi yang sudah memahami dari 1 sampai ini nih, terakhir nih, keterkaitannya. Apa keterkaitannya? Ayo. Ya. Sabar menuntut ketabahan dan menerima. Ya kan? Ketabahan dan menerima. Ayo, supaya nggak bingung nih. Kok tawakal kan menerima juga, Kang? Lihat. Coba bedanya apa? Sedangkan tawakal
menuntut kepercayaan dan penyerahan. Itu bedanya, ya, teman-teman. Jadi tawakal tadi, saya percaya sama Mas Dedi, dan udah silakan uangnya digunakan. Saya percaya saja. Tawakal itu. Karena ya udah kenal kan, ya sudah. Kalau ada isu, wah Mas Dedi ini, udahlah, saya tawakal saja. Begitu. Itu yakin dan penyerahan, tawakal. Tapi sabar, ketabahan dan menerima. Oke. Kalimatnya paham ya? Paham ya teman-teman ya? Kalau nggak paham bertanya. Jangan sampai nanti nggak paham. Oke. Ini bab pertama tentang perbedaan. Artinya dari si penjelasan ringkasnya nih, sabar adalah menahan lisan dari mengeluh, hati dari kecewa, tubuh dari putus asa. Lisan dari mengeluh, hati dari kecewa, tubuh dari putus asa. Udah ini udah malam, nggak akan ketemu lah, sudah sabar, ayo sampai ketemu. Begitu, langkah terus, mencari dan sebagainya. Jelas ya? Jadi ini bahasa tinggi sekali. Sabar, penjelasan ringkasnya adalah menahan. Poin menahan. Apa? Dari lisan untuk mengeluh, dari hati untuk kecewa, dari tubuh dari putus asa. Sudah. Ya. Saya suka dengan seseorang, akhwat. Yang penting saya usaha. Tapi harus sabar. Ya. Tidak boleh mengeluh. Atau bahkan kecewa. Jangan. Dan sebagainya. Tetap usaha kalau ditolak. Ya itu. Baik. Ia menempati posisi di tengah badai. Sabar. Tetap kokoh meski diuji berat. Itu sabar. Ya. Itu menempatkan posisi di tengah badai. Yang berikutnya, sabar adalah pondasi semua makom atau level penduduk rohani. Sabar kan? Makanya menjadi tiang daripada penduduk rohani ya, sabar. Kemudian, apa bedanya? Jadi jelas kalau sabar, resumenya nih kan, penjelasan ringkasnya nih. Dari uraian tadi panjang itu ini intinya. Menahan, ya, menempatkan, lalu kemudian dalam pondasi. Bagaimana hal itu harus kita lakukan? Inilah definisi daripada sabar. Kemudian tawakal. Rekan sekalian, tadi dijelaskan panjang lebar, intinya adalah menyadarkan diri kepada Allah dalam segala urusan. Tuh, sudah, Kang, saya sudah usaha, saya ikhlaskan pasrah kepada Allah. Itu tawakal namanya. Ia muncul saat hati telah tenang dan percaya kepada ketentuan. Nah ini. Jadi betul akan muncul. Sebab tidak akan muncul ketika tidak sabar. Tidak akan muncul ketika kita curiga, suuzon dan sebagainya. Tidak akan muncul. Tapi tawakal muncul ketika sudah usaha, untung rugi atau apapun saya serahkan dan ikhlas saja. Itu adalah ketentuan Allah. Nah, itu tawakal muncul. Ya. Oke. Tawakal adalah puncak keimanan setelah seseorang mengenal Tuhannya. Betul. Seseorang yang belum sesungguh mengenal Tuhannya nggak akan bisa tawakal. Kenapa tawakal? Karena disandarkan kepada Allah. Tawakal itu. Pokoknya tawakal itu timbul ketika kita sudah mengenal Allah. Ini semua takdir Allah. Ini semua kehendak Allah. Ini belum waktunya Allah. Nah, kan itu tawakal. Gagal. Belum waktunya, nak. Allah belum kehendak. Allah punya maksud lain. Nah, kan kepada Allah. Tawakal itu. Tapi kalau tidak waktu, kamu sih begini, kamu sih. Nah, itu berarti belum tawakal. Karena masih menyandarkan kepada manusia itu.
Oke, teman-teman paham ya? Tapi kalau sudah. Ya kayak di sinilah. Ya sudah, Kang, kambing mati. Ya sudahlah. Walaupun saya tegur, ayo perbaiki ke depan. Nah, sudah belasan kambing mati. Tapi kan tawakal aja saya. Nggak marah-marah, ya sudahlah. Mau gimana lagi, yang penting kita usaha. Tapi perbaiki. Jangan sampai ini sedang diuji sama Allah, kesabaran, ketawakalan kita ya. Jadi, rekan sekalian, jangan sampai antara mulut dengan teori beda ya. Jadi nanti teman-teman diuji di sini. Betul nggak tawakal? Ya contoh tadilah. Ya sudah. Akan banyak peristiwa di sini ya yang merugikan kita. Tapi ya sudah, saya gimana lagi? Sudah terjadi. Yang penting perbaiki ke depan. Nah itu ya. Gak usah marah-marah. Kamu sih. Wah. Nah itu berarti belum tawakal. Oke, baik. Berikutnya. Nah, kalau tadi resume dari tawakal. Sekarang analogi untuk memahami perbedaan sabar dan tawakal. Analogi tahu artinya? Contoh kasus. Ya, betul. Menggambarkan itu karena perumpamaan boleh. Ya, itu analogi. Pertama kita lihat. Bayangkan seseorang sedang. Bayangkan. Sudah bayangkan? Belum tahu bayangkan apa. Nih, lihat. Berlayar di lautan. Bayangkan ya. Seseorang berlayar di lautan. Sudah terbayang? Nah, oke. Nih, lihat. Sabar saat badai datang, tetap tenang dan tidak mengeluh. Tuh, itu sabar. Nanti ternyata rombongan kita pakai kapal laut misalkan ke Pakistan. Ada gelombang besar. Sabar, jangan panik, jangan jerit-jerit. Kalau jerit-jerit malah tenggelam karena apa? Goyang kapal kan. Tenang, sabar. Sudah tenggelam sampai sini, sabar. Sabar tuh. Oke ya. Ini analoginya ya. Berlayar ke lautan, badai, sabar. Tetap tenang dan tidak mengeluh. Tidak saling menyalahkan. Wah, kamu sih pakailah kapal, wah kamu, udah. Kalau punya sifat itu berarti sudah belum menjadi penduduk rohani ya. Udah terjadi, sudah. Yang penting kita gimana solusinya ke depan. Begitu ya. Tawakal apa? Nih tawakal. Sejak awal kita berlayar yakin Allah akan menuntun ke daratan yang selamat. Walaupun tidak tahu arah anginnya misalkan. Contoh. Itu tawakal. Dari awal. Tawakal itu dari awal. Sudah. Pokoknya kita mari. Kang, kita nggak punya kompas, gimana? Nggak ada yang pernah punya pengalaman kapten kapal, ya gimana? Sudah kita terdesak waktu, udah kita berlayar saja. Ya kita kira-kira matahari kan, wah kesana deh. Saya yakin karena kita punya tujuan baik, Allah akan menuntun kita. Nah, tawakal. Jelas ya? Jadi sejak awal tawakal. Ya kayak tadi. Ya sudah, saya kirim uang ke Mas Dedi. Ya kalaupun aneh-aneh bawa kabur, ya sudah tawakal saja. Gitu kira-kira ya. Bisa di awal. Kalau sabar dalam proses. Oke, itu analoginya. Yang kedua, menanam benih. Contoh, kalau tadi belajar dalam perjuangan. Sekarang menanam benih nih. Ini Mas Tarno sama Mas Saipul nih. Sudah teruji belum nih sabarnya sama tawakalnya? Mas Tarno. Sabar saat menunggu benih tumbuh, tidak marah-marah meski lama. Ini lama banget ini. Aduh, sakit. Itu belum sabar. Marah-marah sama di jalur ya. Marah ya? Wah, nggak boleh itu. Penduduk rohani sabar saja. Waduh, dimakan babi ini. Ya gimana? Nggak, sudah sabar. Tapi perbaiki ke depan gimana supaya mengurangi. Ya. Tawakal, ia menyerahkan hasil tubuhnya kepada Allah setelah menanam dan menyiram. Tuh, itu tawakal. Bedanya contoh. Jadi artinya teman-teman sekalian,
Tawakal itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Penjelasan dalam kitab ulama bagaimana? Ya, ulama-ulama besar terdahulu ya. Ibnu Qayyim dalam kitab Marazid Al-Salikin, sabar adalah separuh agama, tawakal adalah separuh lagi. Sabar menahan hawa nafsu, tawakal menyandarkan hasil kepada Allah, kepada Rabb. Jadi sabar itu setengah agama, separuh agama ya. Tawakal ada separuh lagi. Jadi ini kembaran, tawakal dan sabar itu tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Tapi kita sudah supaya paham apa bedanya tawakal sama sabar. Jangan sampai tertukar. Jadi jelas, menurut beliau sabar ada setengahnya, separuh agama. Betul memang. Kalau kita tidak bisa sabar, kita bisa jauh dari agama memang. Banyaklah contoh ya. Baik. Apalagi tawakal. Tawakal juga memang ajaran agama yang paling kuat ya dalam menahan ujian. Karena sekali lagi Allah selalu menguji manusia. Maka sabar dan tawakal adalah kunci. Makanya wajar setengah agama. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam Ihya Ulumuddin, tawakal tidak sah tanpa sabar, dan sabar tidak sempurna tanpa tawakal, seperti ruh dan tubuh. Oh, beliau mengatakan itu ya. Jadi artinya tawakal tidak akan sah tanpa sabar. Sabar tidak akan sempurna tanpa tawakal, seperti ruh. Menyatu, tidak bisa dipisah memang. Kalau hanya sabar saja tidak tawakal, tetap juga akhirnya banyak suuzon. Banyak curiga sama orang kalau tidak tawakal. Dan tidak bersandar kepada Allah. Sebaliknya, tawakal tidak mungkin dilakukan ketika tidak ada kesabaran. Jadi semuanya benar-benar saling melengkapi. Baik, hubungan keduanya. Kalau tadi apa penjelasan dalam kitab ulama ya. Hubungan keduanya gimana nih? Kita lihat. Sabar dan tawakal tidak bisa dipisah. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya, sudah disinggung. Sabar adalah keteguhan dalam menghadapi, tawakal penyerahan setelah ikhtiar. Nah ini yang disampaikan oleh anak muda tadi kita, lebih kepada ini, hubungan keduanya ya. Perbedaan antara keduanya, tapi ini ada hubungan, keteguhan dalam menghadapi, sabar, dan tawakal menyerahkan setelah istihad. Ini yang sederhananya ya. Nah, teman-teman harus memahami ini betul. Kesimpulan. Nih, kesimpulan. Sabar itu bertahan. Sedangkan tawakal berserah setelah bertindak. Sabar bertahan. Dalam proses. Tawakal berserah setelah bertindak. Jelas ya? Ini mudah kita pahami. Baik rekan sekalian, sementara itu dulu karena tanggung kalau disampaikan, saya sengaja memang mengambil bab pengertian dulu supaya kita lebih memahami apa beda sabar dan tawakal. Baik, kita belum sampai kepada bab tawakal. Insya Allah sepertinya nanti ini ada 4 atau 5 seri mata kuliah tawakal dan kita cukupkan, kita mengenal dulu pembahasan sabar yang sudah kita uraikan dan sekarang kita masuk ke tawakal. Nah, supaya kita bisa membedakan antara tawakal dan sabar, maka kita kupas dulu bab pertama, perbedaan antara tawakal dan sabar ya. Nah, saya kira demikian rekan sekalian pada kuliah sore ini. Semoga kita terus diberikan hidayah oleh Allah untuk memahami semua apa yang sedang kita lakukan ini. Sebagai penghuni Bukit Lebah, bagaimanapun penghuni Bukit Lebah harus memahami, dan pemahamannya kita betul-betul berlandasan Quran dan hadis, bagaimana adab dan berbagai proses menjalani sebagai penduduk rohani. Maka kuliah ini menjadi penting supaya kita
semakin memahami apa maksud Allah ini semua. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.